Jadi, setelah ini saya kembalikan dulu, ya. Nah nah, seperti kita kita, saya sampaikan, kita ketahui dalam metode assessment center yang agak berbeda dengan metode yang lain, disebut center karena, disebut center karena dia merupakan gabungan ya, merupakan pusat gitu ya. Jadi ada beberapa multi tools, multi raters, dan kemudian ketika digabungkan dia menjadi yang namanya center ya. Jadi center itu disebut center karena dia merupakan gabungan gitu ya. Center itu bukan saja gedungnya, tetapi lebih kepada, gabungan atau, pusat, pemusatan dari berbagai metode ya. Kemarin kita sudah tahu metode, psikometri, baik metode tes, metode simulasi atau situational test, ada intre, ada dan sebagainya. Kemudian metode, wawancara dan metode observasi. Nah, ini diintegrasikan, sebagai suatu data. Nah, itu sebenarnya menjadi kekuatan dari metode assessment center adalah di situ, sehingga ketika seseorang itu dinilai, dia tidak dinilai hanya dari satu alat ukur ya. Kalau kemarin kita, belajar metode asesmen kepribadian, salah satu nilai UTS kan saya tanya, "Kalau hanya Anda punya data satu ini saja, Anda terima atau tidak?" Nah, itu sebenarnya bukan metode assessment center, itu adalah metode psikotes gitu ya, satu saja gitu. Tetapi, kita pun tidak boleh menggunakan hanya satu data gitu. Jadi data itu harus, komprehensif ya. Jadi, tidak bisa kita hanya dari satu, alat ukur, kemudian kita langsung judgement orangnya seperti apa. Kemarin kalian juga sudah mengerjakan DISC ya, gitu, DISC, nanti akan saya kirim video penjelasannya ya, kemarin saya sudah buat tapi belum sempat mengupload, nanti saya kirim. DISC itu juga menarik ya kemarin, nah, itu termasuk salah satu psikometri yang kita gunakan dalam assessment center, jadi hanya termasuk salah satu. Nah, sekarang, bagaimana kita mengintegrasikan data pada assessment center, begitu. Nah, proses integrasi adalah proses yang sangat, penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena pada proses integrasi itulah, bertemu ya, asesor pada beberapa asesor yang sudah membawa beberapa hasil dan kemudian, bersama-sama berkumpul untuk memvalidasi hasil kerja asesor ya. Dan disinilah dilakukan, kesepakatan mengenai rating dari asesi. Jadi, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa satu asesi skor oleh beberapa asesor ya, biasanya 2 asesor, kemudian di tahap integrasi data lah, inilah yang kemudian mereka berkumpul untuk kemudian menentukan ratingnya gitu ya. Nah, seringkali juga di sini, terjadi, diskusi-diskusi, terjadi, ya diskusi ya, mana yang, mau dikasih skor berapa dan sebagainya. Nah, di sinilah sebenarnya yang menjadi kunci dari proses assessment center. Di sini jugalah yang menjadi proses assessment center itu lama gitu ya. Jadi, kalau kerja assessment center itu tidak, hari ini kita mendapat data, kemudian, kita kasih skor, kita pulang, nggak bisa gitu. Jadi hari ini kita kita ambil data, kita pelajari dulu datanya, kita berikan skor-skor, baru gitu kemudian kita ketemuan lagi dengan teman-teman asesor ya, dan, baru kita berikan rating yang sesungguhnya. Jadi ini adalah proses dari, pemberian, penggunaan atau, pemberian rating ya. Yang pertama, data ya pasti asesor mengamati dan mencatat, perilaku sejumlah asesi yang kemarin sudah kita lakukan ya, recording ya, merekam, melakukan observasi, melakukan wawancara ya. Kemudian kita lakukan scoring ya. Ini mau dikasih skor berapa? Mau dikasih skor 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki ya. Asesor mengklasifikasi hasil pengamatan pada kompetensi yang relevan sesuai dengan, hasil dari, pengamatannya, begitu. Nah, ini data yang kita pelajari yaitu metode integrasi. Nah, metode integrasi inilah, integration data integration inilah yang akan kita pelajari sekarang. Dan terakhir report writing. Setelah materi ini, saya akan lanjutkan dengan bagaimana sih menulis report gitu ya, karena, report assessment center itu juga, salah satu hal yang paling penting, begitu. Nah, ini adalah proses dari, assessment center setelah tentu sebelumnya, sebelum data ini kita sudah tahu prosesnya yang kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Nah ini, hasilnya apa gitu, dari tahap integrasi ini akan ada 2 result ya.
Result yang pertama adalah profile dari setiap orang, dan yang kedua adalah rating atau kategori asesi. Jadi kita bisa melihat profile, jadi asesi ini sebenarnya seperti apa profilnya begitu ya, mana yang kelebihannya, mana kekurangannya, apa yang sudah fit dengan tuntutan pekerjaannya, apa yang belum, apakah dia bisa tepatkan atau tidak, dan rating. Jadi dikasih rating berapa dari asesi berdasarkan kesepakatan atau konvensi dari masing-masing asesor ya. Nah, ini yang disebut sebagai multi-rater ya. Jadi memang assessment center kalau ke teman-teman nanti magang gitu misalnya, kalau assessment center, maka biayanya pasti mahal. Kenapa? Karena prosesnya susah, prosesnya tidak mudah gitu. Tapi kalau misal assessment ecek-ecek gitu ya, assessment kaleng-kaleng gitu ya, itu ya bisa murah karena biasanya dia tidak melakukan integrasi atau tidak hanya berdasarkan hanya berdasarkan dari judgement satu orang asesor saja. Nah, inilah yang sebenarnya harus dihindari dalam proses assessment center. Proses assessment center jelas multi-rater. Nah, itu yang menjadi kunci ya. Nah, apa saja yang diperlukan pada saat asesor data integration ya, atau kita sebut sebagai asesor meeting biasanya. Itu di mana ya? Ini asesor meeting ya. Jadi proses integrasi data itu adalah proses asesor meeting atau kita sebut sebagai pertemuan asesor. Pesertanya siapa saja? Pesertanya seluruh asesor yang menilai setiap asesi yang sama, dan ada seorang lead asesor ya, atau integrator. Jadi biasanya kita melihat satu orang itu oleh 2 asesor, tapi ada satu orang lead asesor atau integrator yang kemudian memandu atau menengahi gitu, terutama kalau ada yang terjadi perbedaan yang mencolok begitu. Nah, proses integrasi juga ini adalah proses untuk kita menstandarisasi atau mengembalikan evidence itu kepada kompetensi, level kompetensi yang ada. Bagaimanapun dalam proses penilaian ya, dalam proses tadi data scoring dan sebagainya ini ada unsur-unsur subjektivitas yang masuk dari si asesor ya. Jadi asesor itu rawan bias ya. Ini kita sadari semua gitu, bahwa asesor itu rawan bias. Karena itu perlu dilakukan integrasi supaya data yang didapatkan adalah data yang betul-betul valid gitu ya. Jadi ini bukan kayak sidang sih, tapi kayak kita tuh harus menjelaskan ya, sebagai asesor kita tuh menjelaskan kenapa kita kasih nilai dia skor 2 dari mana, kenapa kita kasih dia skor 3 dari mana, kenapa kita kasih skor dia 4. Itu asesor harus menjelaskan di sini. Nah, apa saja yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan memang ada integration form. Jadi biasanya sudah disiapkan satu form integrasi. Jadi formulir yang telah diisi lengkap oleh main asesor ya, asesor utama ya, asesor yang mengakses gitu ya, asesor yang memang melihat kan asesi ya, asesor yang memang menilai asesi itu harus mengisi sebuah integration form. Jadi kita ngisi dulu di situ ya. Kemudian ada raw data. Jadi semua hasil observasi dan rekaman dari seluruh tools yang digunakan. Jadi ketika kita menjadi asesor, kemarin juga saya sudah jelaskan, untuk ada observasi itu harus ada record form-nya, harus ada observation checklist-nya, harus ada panduan wawancaranya dan sebagainya. Ini kita kumpulin semua, kita bawa semua ya. Semua hasil observasi dan rekaman dari seluruh tools yang digunakan ini harus ada. Jadi ketika ditanya ini dari mana, itu ada buktinya gitu ya, tidak begitu saja. Nah, kemudian supporting materials yang mungkin ada seperti
link rekaman. Ya sekarang kalau assessment pakai Zoom ya seperti ini ada link rekamannya. Kalau zaman saya dulu pakai kaset gitu ya atau MP3 gitu ya, MP4, MP3 ya. Saya nggak tahu kalian masih tahu nggak MP3 ya. Terus form-form penilaian lain yang memang relevan ya, bahkan seringkali kita juga harus membawa atau biasanya si lead asesor itu juga membawa soalnya gitu ya, apa, eee eee tools-nya, simulasi tools-nya, soalnya yang diberikan supaya kita nyambung gitu dengan apa yang, ditanyakan. Kemudian scoring guideline ini, memang udah disiapkan ya oleh, administrator biasanya ya, kunci jawaban ini, sudah ada misalnya, intrinya seperti apa, kalau satu jawabannya apa, kalau 2 kalau kalau jawaban seperti ini termasuk satu, termasuk 2 dan sebagainya. Model kompetensi, buku kamus kompetensi ya, dan keterangan-keterangan lain mengenai asesi termasuk biodata dan sebagainya. Ini harus disiapkan dulu dalam proses, dalam, eee ini sebentar saya tambahkan. Dalam proses, data integrasi. Jadi ketika kita bertemu untuk asesor meeting, itu kita sudah membawa semua materi ya, semua, data-data mengenai asesi, sehingga ketika kita memperjuangkan bukan sih, ketika kita memberikan judgement ya, memberikan skor terhadap satu orang itu didukung oleh bukti-bukti yang valid. Nah, validasi, kevalitan, kemudian, bukti dukungan evidence yang ada, itulah sebenarnya menjadi kekuatan dari proses assessment center ini. Kalau, psikotes ya, kalau psikotes itu lebih banyak bersifat, karena dia bukan, dia potensi, bukan kompetensi, maka, evidence-nya ini kabur ya, ini sangat tergantung oleh kapasitas dari, asesornya. Misalnya untuk menilai tes grafis gitu ya, ada psikolog yang memang jago gitu, yang memang biasa menilai tes grafis, ada juga psikolog yang memang nggak biasa nilai grafis gitu, sehingga, menjadi tidak, standar gitu ya, menjadi tidak bukan standar ya, iya ya, tidak standar ya gitu. Tetapi kalau di assessment center, ini kenapa assessment center ini menjadi salah satu tools yang paling diandalkan, karena sebenarnya dia, baku, begitu ya, baku dalam memberikan atau dalam, menentukan, penilaiannya. Jadi ketika ditanyakan, ketika presentasikan itu sama, begitu, ada standarisasi yang sama. Nah, apa saja yang dilakukan waktu, assessor meeting? Nah, ini yang dilakukan ya. Yang pertama adalah presentasi. Jadi asesor akan yang tadi ya, dia sudah bawa data, dia sudah bawa scoring, dia sudah, taruh itu scoring di form integration ya. Kemudian asesor mengevaluasi, melakukan presentasi. Jadi dia menyampaikan ya, asesor mengevaluasi setiap dimensi berdasarkan bukti yang dipresentasikan dari semua latihan dan penilaian numerik, angka ya, maksudnya dia kasih angka untuk setiap dimensi dan dimasukkan ke dalam bagian gabungan atau form integration. Jadi, asesor harus mempresentasikan dulu misalnya, Bapak A atau kandidat A ini, untuk nilai integritasnya kita berikan sekian. Kenapa? Karena evidence-nya A, B, C, D. Untuk, misalnya, communication skill-nya misalnya kita berikan skor 3. Evidence-nya apa? Evidence-nya B, C, D, E, begitu. Jadi, kita presentasikan dulu, asesor akan presentasikan. Nah, kemudian ada evidence validation. Jadi, eee hal yang penting dalam, asesor meeting adalah memvalidasi evidence, bukti-bukti. Jadi ini bukti valid atau tidak, gitu ya. Bukan mencari evidence ya, seringkali yang terjadi itu misalnya, muncul nggak muncul, coba dicari lagi, nggak. Tetapi memvalidasi apakah, evidence yang muncul itu betul-betul menggambarkan kompetensi yang akan atau yang kompetensi yang di-assess gitu ya. Misalnya integritas. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang ini punya integritas? Oh iya, dia punya evidence-nya ini gitu ya, perilakunya ini gitu. Nah, ini yang divalidasi betul atau tidak, sesuai atau tidak dan sebagainya. Nah,
Jadi ini dilakukan dengan cara diskusi antar peserta integrasi. Jadi biasanya lead asesor akan memimpin, ya, lead asesor akan memimpin proses proses integrasi, kemudian kita melakukan evidence validation. Kalau ya di antara asesor ini evidence-nya kurang lebih sama, kemudian skornya juga sama, itu cepat gitu ya, nggak jadi masalah. Tetapi kalau berbeda dan memiliki apa ya, memiliki sudut pandang yang berbeda, ini yang menjadi sulit biasanya begitu. Ini peran dari lead asesor untuk kemudian memutuskan yang mana yang sebenarnya cocok begitu ya. Nah, kemudian setelah terjadi diskusi ya, presentasi, kemudian diskusi, kemudian konvensi. Konvensi itu kesepakatan ya. Yang ketiga adalah konvensi. Konvensi kesepakatan, menyepakati kesimpulan mengenai asesi ya. Nah, ini bisa administrator, bisa lead asesor ya, atau asisten administrator, ini kemudian mendokumentasikan hasil konvensi. Jadi setelah dilakukan diskusi ya, ini ya saya sering ya sampai malam itu cuman gara-gara saya mau kasih 2, sementara lead asesor maunya kasih 3 atau teman yang lain kasih 3. Saya merasa tidak ada bukti gitu ya bahwa dia cukup diberikan nilai 3, tetapi teman-teman merasa ada bukti. Nah, itulah yang terjadi ketika proses evidence validation gitu ya. Jadi akhirnya sampai pada satu kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang memang dicari gitu. Jadi biasa itu kalau kita asesor meeting itu sampai malam gitu karena dibahasnya satu-satu, kemudian diberikan skor yang tepat. Nah, semua proses diskusi, proses validasi, proses konvensi ini harus dicatat oleh administrator ya. Jadi kita akhirnya memiliki atau mendapatkan skor yang betul begitu ya, skor yang tepat berdasarkan hasil konvensi atau kesepakatan. Nah, kalau sudah dapat kesepakatan atau kita sudah sepakat ini orang di level berapa dengan segala evidence-nya, maka yang dilakukan adalah membahas saran pengembangan ya, atau development suggestion. Nah, development suggestion ini adalah salah satu juga kekuatan atau salah satu hal yang berbeda, salah satu hal yang penting dalam laporan assessment center, di mana orang tidak saja dicari kelebihan dan kekurangannya atau kekuatan dan hal-hal yang harus dikembangkan, tetapi kita sebagai asesor juga perlu memberikan saran pengembangan. Jadi kalau sudah tahu dia seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang penting ya. Jadi dilakukan saran pengembangan ya, kita melakukan mengidentifikasi saran pengembangan apa yang bisa dilakukan untuk asesi begitu. Sehingga ke depannya jadi assessment center ini kan sifatnya positif ya gitu, bukan ingin meloloskan atau tidak loloskan orang, tetapi kemudian kalau kita sudah assess gitu, kita harus tahu apa yang bisa ditingkatkan dari dia. Nah, karena dia sifatnya positif, bukan yang kurang dari dia, bukan memfokuskan yang kurang dari dia, tetapi memberikan saran-saran agar dia bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Nah, itu kita lakukan developmental suggestion. Nah, ini proses dalam assessor meeting yang nantinya setelah ini kita lanjutkan dengan proses menulis report gitu ya. Nah, masalahnya apa yang suka terjadi ya ketika apa namanya proses assessor meeting. Nah, assessor meeting ini seringkali menjadi lama gitu ya, menjadi berbelit-belit, menjadi lama gitu. Kenapa? Yang pertama adalah pemahaman model kompetensi kurang mendalam. Jadi untuk menjadi asesor, kita perlu betul-betul memahami model atau kamus kompetensi yang ada ya. Saya belum pernah memberikan ya kepada kalian contoh kamus kompetensi, nanti akan saya upload sekalian kamus kompetensinya, punya apa namanya Menpar RB ya, punya Kementerian Dalam Negeri ya, BKN ya, Badan Kepegawaian Daerah, supaya nanti kalian bisa membuat atau menyusun nanti menyusun laporan-laporan laporan assessment center begitu. Nah,
Memahami, kompetensi itu bukan hal yang mudah, itu perlu waktu, perlu, jam terbang ya, perlu, rinci gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ya 2021 ya, 2020, 2021 saya lupa ya, 2020 ya, itu, saya kebetulan mendapat pekerjaan untuk mengakses, CPNS, kejaksaan seluruh Indonesia. Nah, karena diselenggarakan di 31 kota, maka saya tidak, saya menggunakan atau saya mengajak teman-teman dari berbagai kota, teman-teman psikolog ya, dari berbagai kota di Indonesia, dari Padang, Aceh ya, Aceh, Padang, Lampung, hampir semua ya, hampir semua kecuali yang nggak ada itu kita datangkan dari Jakarta ya, Bali, dan sebagainya, banyak sekali ya, 31 kota. Nah, saya malah mencoba melakukan standarisasi terhadap, metode dan, cara, tetapi tetap saja begitu ya, ada, asesor-asesor yang tidak memahami kamus kompetensi. Sehingga anak baru lulus kuliah gitu ya, S1, baru mau masuk CPNS dikasih skornya 3, kasih skornya 4, lah padahal itu kan untuk level, kompetensi itu sudah sangat tinggi. Tadi kan saya kasih lihat, level kompetensi yang ada di kementerian ya. Jadi, harus memahami model kompetensi. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan metode. Jadi, kemarin saya sudah kasih, lihat ya contoh metode BEI ya, behavior event interview yang kita lakukan, kemudian INTRE, InBasket dan sebagainya. Ini juga bukan hal yang mudah ya. Jadi, harus paham betul apa sih tesnya, kemudian, dia mengukur apa sih gitu ya, bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya untuk kita bisa men-judge berdasarkan, intre yang ada. Intre itu, banyak ya, intre itu minimal 10 kemarin saya sudah kasih lihat ya. Minimal aja 10 gitu, kalau ada 12 dan sebagainya kita mesti baca apa yang dia lakukan. Nah, itu memang berat gitu, memang, capek karena itu memang kalau assessment center bayarannya lumayan gitu, bayarannya mahal. Kemudian kemampuan, scoring, kemampuan scoring-nya belum akurat gitu. Jadi ini juga jam terbang ya, bagaimana, bisa memberikan skor yang, tepat gitu ya, terhadap satu, evidence. Nah, ini juga harus dipelajari lagi tadi, pelajari model kompetensinya, pelajari indicator behavior-nya, ini, berat gitu, bukan berarti apa, tapi harus dilakukan gitu. Dan terakhir adalah sikap asesor yang kurang matang. Nah, ini sih umum ya gitu, attitude ya, kalau misalnya udah attitude-nya, nggak mau nerima, attitude-nya, mau menang sendiri, nah ini jadi susah ketika asesor meeting, karena itu biasanya lead asesor itu senior gitu ya, asesor-asesornya lebih junior gitu. Nah, tapi tidak sedikit juga ketika lead asesornya itu, senior, tapi kemudian dia, tidak matang dalam mengambil keputusan, itu juga terjadi. Jadi ini terutama terkait dengan yang sebelah kiri ini terkait dengan, pemahaman ya dari asesornya gitu. Jadi memang, pada asesor meeting itu terjadi lama gitu ya, ini sebelah kanan kita makan waktu lama ya karena tadi, eee, sulit gitu ya, karena sulit. Nah, terus problems yang juga terjadi, integrasi itu arahnya mencari evidence, bukan memvalidasi. Padahal evidence itu harusnya dicari pada saat, pengumpulan data, bukan pada saat, validasi gitu. Jadi ketika evidence-nya tidak ada, ya tidak usah dicari-cari gitu ya, tidak usah dicari-cari. Nah, ini yang jadi lama adalah karena itu, kemudian cari, "Coba ada nggak evidence ini?" "Ada." "Ya orang nggak ada," gitu ya, atau si asesornya tidak akurat dalam mencatat evidence-evidence yang muncul. Nah, ini juga sering terjadi gitu. Jadi, ketika, asesinya sedang melakukan sesuatu, dia tidak menemukan evidence, dia tidak membaca dengan detail, dia tidak, melihat dengan detail. Nah, inilah yang kemudian menjadi problems, begitu. Kemudian terjebak dalam scoring matematis. Nah, ini jadi kita itu biasa, kualitatif, kemudian kita kuantitatifkan gitu. Secara umum biasanya akan ada 5 ya, scoring itu biasanya 5 gitu ya, dari level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, eee eee, psikolog itu juga seringkali atau, asesor itu seringkali, matematis misalnya antara 2 dan 3.
dikasih 2 itu cukup, tapi kurang, dikasih 3 itu ketinggian. Nah, itu juga sering jadi problems gitu. Jadi, skornya jadinya matematis atau misalnya setelah kita skor total, kok jadi ketinggian gitu, maka kita ngitungnya secara matematis. Nah, ini, jadi problems juga ketika, asesor meeting. Karena itu, sebaiknya kembali ya, tidak melihat, scoring secara matematis atau secara numerik, tetapi kembali untuk melihat, evidence yang ada dan, sesuai dengan, indicator behavior ya, perilaku, indikator perilaku yang muncul pada setiap evidence, begitu. Terjebak pada data-data yang bertentangan ya, ini, seringkali juga terjadi, di saya begini, di dia begitu, datanya bertentangan, karena itu kemudian harus diputuskan, harus dilakukan konvensi, kesepakatan mana yang lebih prioritas daripada data yang lain. Hasil integrasi tidak terekam dengan baik, ini juga terjadi. Misalnya, ketika kita sudah, bicara-bicara atau kita sudah cerita sudah diskusi ternyata tidak ada yang merekam hasil, integrasi sehingga dari nol lagi. Nah ini juga, menjadi masalah ya. Skor tidak akurat, pembahasan aspek yang tergantung BI Intre berlarut-larut ya. Jadi, yang sulit itu biasanya adalah BI sama Intre ya. Itu memang tools-nya sulit begitu. Jadi berlarut-larut, tidak selesai dan tidak ada kesepakatan atau kesepakatan diambil dalam kondisi terpaksa. Nah, ini juga terjadi. Misalnya tadi ya, terutama kalau yang senior gitu ya, lead asesornya itu senior gitu, terus dia maunya, sesuai dengan maunya dia gitu, memang akhirnya terjadi, masalah gitu. Nah, tetapi, hal-hal ini, memang banyaknya terjadi ya common problems begitu, tetapi hal-hal ini, harus bisa diselesaikan atau harus bisa diatasi oleh administrator ataupun oleh, lead asesor untuk bisa sampai ke keputusan mengenai satu, KA-sesi. Nah, ini adalah tentang asesor meeting ya, asesor meeting di mana, kita kemudian,